Nama gue Christopher Tapiheru dan ini kesaksianku. Lahir di keluarga Kristen, bokapnya bokap pendeta, nyokapnya nyokap pendeta juga. Dan gue rasa gue Kristen KTP dari kecil, tapi baru benar-benar Kristen mulai tahun 2008, itu sekitar umur gue 24. Dan kenapa agak terlambat ya? Nggak tahu juga sih, dibesarin di keluarga Kristen dengan semua nilai Kristen, sekolah minggu, semuanya diajarin baca Alkitab, bahkan pelayanan dari 2001 sampai 2008 gue pelayanan di semua bidang. Istilahnya kalau anak pendeta mesti bisa semuanya, kayaknya wajib banget mesti bisa semua. Dan tapi ya itu, gue rasa gue belum mengalami perjumpaan sama Tuhan sampai di tadi gue bilang 2008 ada satu hal yang menarik sih sebenarnya, agak-agak satir, cuman ini cerita kesaksian gue, pertobatan gue. Ada satu kebaktian KKR waktu itu gue datang, pendetanya khotbahnya sebenarnya bagus, cuman gue karena nggak terlalu peduli, jadi yang gue inget cuman ya dia khotbahin sesuatu yang biasa aja. Akhirnya di ujung khotbahnya dia melakukan altar call, dan gue pikir orang-orang ini pada udah biasa gereja kali ya, masa ada yang maju altar call untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat for the first time. Gue pikir paling gak ada yang maju, enggak tuh yang maju banyak. Terus gue pikir aduh banyak banget. Sebagai yang gue bilang Kristen dari lahir tadi, kayaknya udah bosen sama namanya altar call. Udah ratusan altar call gue maju, ribuan retret kalau bisa dibilang, gak ada yang berubah dalam hidup gue. Gue agak apatis, gak mau maju lagi. Gue pikir terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat udah dari kecil gitu, maksudnya ngapain gue maju. Akhirnya gue milih untuk gak maju, dan yang maju cukup banyak. Gue udah mulai lihat jam, karena biasanya altar call tuh lama, satu orang doain satu-satu, dan gue pikir aduh yaudah kita duduk di belakang, dan gue gak mau maju. Pendetanya doain satu-satu, pas di orang ketiga tiba-tiba dia ngeliat ke arah kita gitu yang duduk di belakang, terus dia bilang coba tolong di belakang, jangan diem aja, coba tolong bantuin doain yang di depan. Akhirnya karena ditunjuk gitu kita nggak enak, akhirnya gue berdiri dan teman-teman gue semua berdiri. Dan di situ ada hal yang akhirnya kita tutup mata, angkat tangan juga asal-asalan karena biar pendetanya ngeliat kita doain yang di depan gitu ya, kayak nggak enak. Akhirnya itu ada rasa aneh yang belum pernah gue rasa seumur hidup gue. Tiba-tiba ketika gue angkat tangan dan tutup mata, gue rasa takut, gue rasa jijik, gue rasa nyesel, gue rasa malu. Itu campur aduk, gue gak pernah ngerasa kayak gitu sebelumnya. Tiba-tiba itu hal yang bikin gue ngerasa terdorong untuk berlutut. Gue berlutut sambil nangis-nangis, gue bingung gue kenapa gitu maksudnya. Dan gue rasa berlutut kurang rendah. Akhirnya gue memilih untuk sampai tiarap. Ada rasa kayak gue lebih hina dari ini gitu. Ada rasa itu, kayak gue takut banget. Gue belum pernah takut segininya, bahkan sampai takut mati. Dan akhirnya gue sampai berpikiran bodoh. Gue berharap gue tikus tanah yang bisa gali ke bawah tanah untuk ngumpet dari kehadiran satu sosok yang akhirnya pas gue baca Alkitab sendiri gue baru tahu itu, rata-rata perjumpaan para nabi dan rasul dengan Tuhan tuh kayak gitu. Di perjanjian baru kita ketemu Saulus yang berjumpa sama Tuhan dan buta 3 hari. Terus kita ketemu di perjanjian lama ada Yesaya yang berjumpa dengan Tuhan dan langsung merasa mati gue najis bibir, tinggal tengah bangsa najis bibir. Tiba-tiba dia ngerasa hina, ngerasa nggak ada kudus-kudusnya di hadapan Sang Maha Kudus. Di situ gue tahu Tuhan ada, karena ya tadi gue ngerasa selalu pikir gue baik, lumayan lah ya gue pelayanan, dan tiba-tiba ada rasa itu jijik, ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa hina, ada rasa takut. Dan walaupun gue nggak bisa lihat Tuhan di detik itu, bukan ada penampakan yang terang gitu, nggak ada apa-apa yang gue rasa, cuma tapi ada satu suara yang benar-benar kencang banget. Dan gue ingat banget tiba-tiba dia nanya cuma satu hal yang sederhana. Dia nanya, lu bikin ini semua buat siapa? Dan gue langsung tahu itu Tuhan. Karena dari yang gue bilang dari kecil, dari 2001 bahkan gue mulai pelayanan, gue berpikir melakukan banyak hal buat Tuhan, dan ternyata dia yang gue layani nggak ngerasa gue lakukan itu buat dia. Dan itu kayak tamparan di wajah gue, tonjokan di jiwa gue. Gue udah berasa kayak, abis itu entah kenapa, mungkin istilahnya lahir baru ya, hatinya diganti sama yang baru. Ini yang terjadi. Alkitab yang dulunya adalah obat tidur buat gue. Semua ABG punya penyakit namanya insomnia, susah tidur. Dan Alkitab jarang bikin gue nggak bisa tidur. Oke, itu biasa obat tidur gue. Tiba-tiba jadi buku yang selalu kalau gue baca gue malah nggak bisa tidur, karena gue nggak mau tidur kalau belum ngerti. Dan di situ ada kehausan yang baru akan firman Tuhan, dan gue tahu itu perjumpaan sama Tuhan. Karena gue lihat di Alkitab, perjumpaan dengan Tuhan pilihannya cuma 2. Kalau nggak lu mati, atau kayak Paulus buta, atau
hidup lo nggak sama lagi, artinya lo berubah. Dan disitu gue tau gue berjuang sama Tuhan karena hidup gue sangat berubah. Alkitab gue jadi sangat suka baca Alkitab, sangat rindu, bahkan mau bagiin apa yang gue dapat. Leads me untuk bikin Bible study dari tahun 2009 dan sampai gue kuliah grafis, desain grafis. Gue nggak tertarik mau jadi pendeta, bokap gue yang pendeta akhirnya. Tapi di sepanjang 6 tahun gue kerja grafis, kecintaan gue akan firman dan akan jiwa-jiwa bertambah. Dan Tuhan pakai manajer gue yang bukan Kristen untuk bilang, kamu nggak mau niat kejar passion kamu, karena dia rasa passion gue lebih ke khotbah, lebih ke konseling orang. Terus tiba-tiba ada satu pasangan hamba Tuhan yang memutuskan untuk masukin gue di timnya, dan here I am. Setahun terakhir gue jadi full time teaching pastor. Dan ya ini kesaksian gue mungkin aneh, tapi this is what changed me, the word of God and the presence of the Almighty. God bless you. Harapan gue buat anak-anak muda, khususnya generasi gue dan generasi di bawah gue sederhana. Gue rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang gue alamin, dan hidupnya diubahkan. Memiliki kecintaan untuk mengenal Tuhan, dan sehingga bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Karena gue terpercaya prinsip yang sederhana, kalau lu nggak kenal, lu nggak bisa sayang. Kalau lu nggak sayang, lu nggak bisa percaya. Kalau lu nggak percaya, lu nggak bisa nyembah. Dan gue berharap semua orang bisa know Him more, dan yaitu untuk hidup bagi Tuhan. God bless.